Di sini saya akan berbagi pengalaman, saling sharing pengalaman saya tentang belajar di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, tentang disiplin positif dan kebajikan universal. Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, di modul 1.4 saya berbicara tentang sebelum modul ini kita sharing bersama, kita ambil kesepakatan bersama nih, apabila nanti Bapak Ibu ada keperluan atau ada apa bisa raise hand dan bisa izin keluar sebentar. Begitu, oke? Oke, kita lanjutkan. Sekarang ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di Bapak Ibu? Kata disiplin itu artinya apa? Iya, tepat waktu. Bu Muzaraah, disiplin tepat waktu. Ya, kalau benar disiplin apa benar? Tepat waktu. Ya. Ada yang lain mungkin selain tepat waktu, kata disiplin itu? Ya, Buhar. Disiplin itu apa, Buhar? Iya, sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan aturan atau perintah yang wajib dilaksanakan dan harus sesuai. Iya, super sekali ya. Artinya ya, terima kasih Buhar. Jadi disiplin itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, dari kata tersebut Bapak Ibu, kata-kata disiplin itu kalau kita terapkan dalam murid kita anak-anak kita itu menjalankannya dengan terpaksa atau dengan keinginan sendiri. Menurut Bapak Ibu coba. Sesuai aturan Bapak. Iya, sesuai aturan bagus ya. Ketika anak-anak kita mentaati aturan, itu sebenarnya dia patuh pada aturan tersebut itu sesuai dengan keinginannya atau cuma takut pada aturan itu? Iya. Iya, bagus ya. Ada yang rata-rata takut dengan aturan-aturan itu, ya. Nah, sekarang kita sebagai seorang guru di sini hendaknya membiasakan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu harus kita tanamkan pada anak-anak agar anak-anak itu bisa membiasakan budaya positif, tidak karena ketakutan atau nanti akan hukum sama Pak Guru dan Bu Guru, tetapi dia itu melaksanakan aturan disiplin positif itu sesuai dengan keinginannya sendiri atau kemauan dari internalnya diri sendiri. Yang lain ya begitu ya. Anak-anak akan disiplin dengan taat pada aturan atau dengan kemauannya sendiri itu akan lain ya. Jadi akan muncul dari jiwa intrinsiknya anak tersebut. Jadi kalau disiplin itu dari diri anak-anak sendiri, maka anak-anak itu dengan senang hati akan selalu melaksanakan disiplin positif tanpa rasa takut akan adanya hukuman ya. Nah sekarang begini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa genggamkan tangan begini ya. Saya misalkan kanan kiri boleh. Ini sebagai kelompok, saya ibaratkan sebagai kelompok A. Kelompok A menggenggamkan sebuah tangan, coba. Sekarang kelompok A berpikir bahwa jenengan semua itu mempunyai barang yang sangat berharga sekali. Barang yang sangat berharga sekali. Kalau berharga tentunya kita genggam terus ya. Sedangkan kelompok B ini meminta kelompok A untuk membuka tangannya. Nah, meminta dengan cara bagaimana? Boleh memohon, boleh menghadi, atau boleh mendidik-didik, ya, merayu, merajut, ya. Bagaimana agar kelompok A ini mau memberikan apa yang dia miliki, barang mereka yang mereka sangat hargai itu. Nah, kira-kira kelompok A itu mau memberikan atau tidak ya? Iya.
Ya, bagaimana Bu? Iya, bagus sekali dengan. Iya, coba Bu, tolong dipraktekkan dengan bahasa halus agar barang yang mereka punya, barang yang sangat berharga ini kamu minta. Berbeda. Betul. Nah ini saya praktekkan merayu dulu. Coba Bisri. Apa ya yang dipegang saya itu boleh enggak? Boleh. Mana dibagi dong? Sebuah tenaga. Iya. Ini dalam satu contoh Bu Siti itu merayu agar si A tadi mau memberikan barang berharganya dengan cara merayu. Mungkin yang satu sampai benar misalkan, mau enggak barang berharganya diminta sama Pak Kafir. Hai. Aku tak bilang sedikit ya. Iyalah. Yuk kita bergandengan tangannya. Iya. Ini berharga bagi saya. Jangan, tidak boleh. Ini berharga banget bagi hidup saya. Rahasia. Pokoknya kalau mau memperoleh barang ini harus dengan perjuangan super keras. Waduh. Coba perjuangannya seperti apa saya? Saya ingin melihat perjuangan panjenengan. Ya, contohnya. Monggo jenengan caranya bagaimana untuk mengambil ini. Kok gini ya sayang ya. Sekarang kita lihat. Ini jarinya ada berapa? Jadinya ada 50. Ayo kita hitung yuk. Kita lihat saja bisa enggak? Satu. Oh ya, jangan Bu. Ini harga bagi hidup saya. Iya, tepuk tangan sekali. Iya. Benar ini walaupun dirayu dengan berbagai cara, dengan metode apapun tetap mempertahankan barang Harga dirinya. Tidak mau melepas barang kesayangannya. Nah, sekarang dari filosofi genggam tangan ini, ya, ibaratnya kita sebuah ini genggaman tangan ini seorang murid, ya Bapak Ibu ya. Seorang murid itu tentunya memiliki keinginan dari genggaman tangan tadi dapat kita ambil nilai kesimpulan, ya, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin capai setiap individu, ya. Jadi di sini agar tujuan tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat berkeberanian global. Yang kelima gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Oke. Dari sampai di sini dari disiplin positif ini, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang disiplin positif?
Monggo. Ulfa, monggo mau tanya. Monggo yang lain. Bu Har, terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang sudah dipertanyakan pada saya. Dan saya juga tidak berbelit-belit, Bapak. Saya akan menanyakan tentang yang dikatakan Pak Rocky tadi apa? Disiplin positif. Disiplin positif itu dilakukan siswa atau gurunya, atau bagaimana kewajiban kedisiplinan positif itu kepada guru dan siswa. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk pertanyaannya, bagus sekali. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sekolah itu merupakan ada 3 yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah guru, yang kedua murid, yang lingkungan sekolah atau komite sekolah dan orang tua. Nah, di sini disiplin positif itu untuk siapa? Guru atau murid? Yang tentunya disiplin positif itu untuk semua warga sekolah. Bagaimana cara mendisiplinkan disiplin positif untuk anak-anak tadi? Ya, kita dengan cara membiasakan hidup yang positif, budaya positif. Contohnya, ketika anak masuk di pintu gerbang, Bapak Ibu guru memberi sambutan dan kemudian menyalami berjabat tangan. 5S. Apa itu? Senyum, sapa, Salam, sopan santun. sopan dan santun. Yang biasa kita terapkan di sekolahan kita, biasanya kita menerapkan dengan adanya semut. Apa itu? Semua dipungut, ya. Ketika masuk sekolah paling tidak membawa sampah 5, ya, 5 untuk dimasukkan dalam tempat sampah. Jadi daun-daun atau sampah-sampah dimasukkan sesuai dengan tempatnya, ya. Jadi budaya-budaya seperti itu kita biasakan. Kita biasakan setiap hari. Lama-lama sekolah kita akan terbiasa hidup disiplin positif. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ini poin yang pertama. Poin selanjutnya akan kita bahas di sekolahan kita pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru SD Negeri 2 di waktu yang siang ini. Kita diajak berdiskusi bersama tentang diseminasi saya aksi nyata pada budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari kita ice breaking sebentar ya. Ya. Tepuk tunggal, 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 ganda. Ya, kebun batur 2. Yes. Jaya apa yes Bu? Jaya ya, kebun batur 2. Yes. Ya, terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan diskusi bersama kita tentang yang kemarin kita di luar sudah membahas tentang disiplin positif. Ya, kali ini saya akan meneruskan yang modul 2, yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru semua. Ketika Bapak Ibu guru masuk di pagi hari, datang jauh-jauh ke sekolahan, masuk pagi hari itu karena apa? Kewajiban. Tugas. Yang lain kira-kira apa? Jam 7 harus sudah di sini. Kenapa? Karena tanggung jawab. Bu Siti apa Bu Siti?
ya akan memberikan ilmu yang kita peroleh. Ya, oke. Di sisi lain Bu, kenapa Pak harus tepat? Sudah jam 7 kok sudah datang ke sini? Karena disiplin. Ya karena disiplin, harus tepat waktu. Karena sebelum jam 7 kita harus sudah pincer. Nah, coba ya. Dari sini Bapak Ibu saya akan membahas tentang teori motivasi perilaku manusia. Ya, termasuk kita nanti introspeksi diri saya serta introspeksi jenengan semua. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seandainya Bapak Ibu guru tidak ada pincer, kita tidak ada pincer harus jam 7. Kira-kira Bapak Ibu itu mau nggak datang tepat waktu? Seandainya tidak ada pincer, harus, ya harus, ya. Kenapa? Tadi dikatakan karena kewajiban. Ya. Dimaksud kewajiban itu apa Bu? Karena tugas negara atau bagaimana? Karena tugas dan harus dilaksanakan. Ya, tugas yang harus dilaksanakan. Ketika ada tugas yang harus dilaksanakan, itu ada motivasi. Motivasi tersebut datang dari diri kita sendiri atau karena mungkin nanti, wah saya kalau tidak datang sebelum jam 7 nanti ada kepala sekolah diiling-iling grup, atau kalau saya tidak piket nanti dimarahi kepala sekolah. Nah, mungkin kita sadari kita itu ada semacam itu. Jadi motivasi kita timbul karena dari eksternal, ya dari luar, mungkin dari kepala sekolah. Saya kalau tidak pikir sebelum jam 7 nanti saya akan di WA di kepala sekolah lewat grup. Nah, itu ada motivasi kita datang tepat waktu. Itu muncul karena pengaruh eksternal dari kepala sekolah, mungkin akan ada dari kalau kita tidak tepat waktu, mungkin sertifikasi kita akan tidak baik dan sebagainya. Rasa malu, ya saya telat kalau malu nanti pintu gerbang ditutup. Ya, karena pintu gerbang ditutup, walaupun itu ada motivasi, tetapi motivasi tersebut muncul dari eksternal. Ya, ada lagi motivasi yang dari eksternal juga, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kita tengok ke belakang. Ya. Siapa yang rajin sholat, rajin datang tepat waktu akan mendapat reward dari kepala sekolah. Di akhir tahun kepala sekolah mengumumkan guru terrajin adalah, nah kita dulu seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kita rajin juga muncul dari eksternal karena ingin mendapatkan reward atau hadiah dari kepala sekolah. Ya, kemarin kepala sekolah memberikan kita reward, walaupun reward itu berubah, tapi keinginan kita untuk rajin, motivasi ini timbul dari aku nak rajin untuk akan mendapat reward atau hadiah dari kepala sekolah. Nah, motivasi itu muncul karena faktor dari luar. Aku nak rajin, kalau rajin wali murid melihat saya, nanti di akhir tahun saya bisa dihadiahi wali murid atau komite. Itu juga dari eksternal. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan motivasi tersebut dari internal diri kita sendiri. Ya,
Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Contohnya Bapak Ibu, ada ruwet atau tidak ada ruwet, saya akan datang tepat waktu. Sebelum jam 7 saya akan sudah sampai ke sekolahan. Kenapa? Dengan saya jam 7 sudah datang ke sekolahan, mungkin saya bisa mengatur emosi saya, bisa mengkondisikan kondisi kita sendiri. Karena kita di rumah mungkin ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri. Jangan sampai persoalan-persoalan itu terbawa sampai sekolahan. Jadi datang tepat waktu karena ingin lebih siap mengkondisikan diri kita. Kita tentunya pernah mengalami kita datang tepat waktu, tapi dengan perasaan diri kita sendiri. Aku pengen sekolah nanti bisa leren dulu. Ya, agar nanti emosi saya bisa normal. Ya, ini yang namanya motivasi dari internal. Ya, sekarang marilah kita coba diri kita untuk selalu mendapatkan motivasi tersebut bukan karena orang lain, tetapi karena dari internal diri kita sendiri. Karena filosofi Kiai Bantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup membuat memerintah diri sendiri, keinginan diri sendiri. Ya, next. Ya, sekarang Bapak Ibu juga pernah mungkin mengatakan kepada muridnya bahwa menghargai berlaku sama dengan hukuman. Jadi Ibu pernah memberi penghargaan kepada murid. Nah, selama ini kita berpikir kalau murid kita beri penghargaan, mungkin murid akan semakin termotivasi. Nah, padahal kalau kita tengok dengan teori ini, penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa begitu? Ya, kita simak aja. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Coba pengaruh ke jangka pendek dan jangka panjangnya, ya, bahwa penghargaan itu menghukum. Yang dipuji itu tentunya senang. Bagaimana dengan yang tidak dipuji? Yang awalnya dia itu mempunyai semangat karena yang dipuji itu terus, akhirnya dia apa? Blinder, tidak percaya diri, ya. Itu akan timbul jangka panjang dan pendeknya, ya. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan, ya. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Wah, yang dapat penghargaan kok temanmu si A terus. Akhirnya apa? Yang tidak pernah mendapat penghargaan akan merasa apa? Ada jarak antara yang mendapat penghargaan dan yang selalu mendapat penghargaan. Ya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa penghargaan juga menurunkan kualitas. Ya, anak-anak kita yang kita tentu pernah sering memberikan penghargaan. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Kalau kita sering memuji anak, ya, akhirnya anak tersebut malah tidak berkembang. Ya, sing mendapat, sing selalu dipuji pasti saya. Akhirnya anak itu cukup di situ stagnan, ya, sulit untuk berkembang.
Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Karena anak harus pintar, nanti gurunya akan memberikan sesuatu. Berarti ini motivasi karena apa? Dia pintar akan mendapatkan hadiah dari gurunya, ujian atau dari gurunya. Berarti ini motivasinya muncul karena eksternal, tidak karena dia belajar, dia rajin, itu tidak karena tumbuh dari dirinya sendiri. Ya, oke. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ya, yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Ya, tidak di umum. Beri pengakuan kepada semua murid. Bahwa murid itu juga perlu dihargai semua. Ya, perlu dihargai semua. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ya, begitu. Next, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama terbuka. Kemarin saya perhatikan itu merupakan ucapan seorang guru di awal. Ya, kita lihat, saya menghargai titik-titik. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa immatu, ya, rasa apa itu kepedulian kepada murid kita. Kemudian situasinya adalah pada saat mengalami murid baru kelas kita, atau pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu contoh pengakuan atau apresiasi. Next. Ya, sekarang saya berikan contoh tugas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, sekarang Bapak Ibu guru, pernahkah coba sekarang kita adalah untuk bagaimana membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini saya tulis beberapa contoh. Nanti Bapak Ibu guru bisa menjawab itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, pernahkah Bapak Ibu suruh mencatat anak-anaknya semacam itu? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, saya catat. Kemudian, ini Mbak Putri, guru olahraga baru ngantuk ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Karena kesepakatan dari awal ada hukuman, kalau terlambat ada konsekuensinya untuk lari. Termasuk berarti konsekuensi. Oke. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Ya, kita catat hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Wah, sudah buka-buka semua nih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjauh. Ada hukuman, ada konsekuensi. Iya. Coba mari kita lihat hasilnya Bapak Ibu.
Ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman. Ya, next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Ya, terus murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kamu telah mencoret-coret punya temanmu, konsekuensinya harus ya katakanlah mengganti ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, berarti konsekuensi. Menyenggol apa punya teman, konsekuensinya adalah membersihkan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, hukuman ya. Lari ini ada perbedaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK merupakan konsekuensi ya. Kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Coba Bapak Ibu kita lihat di sini. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu apa? Ya, kita lihat ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Sesuatu harus terjadi. Ya, konsekuensi itu merupakan lebih apa ya? Dari kata-kata ini konsekuensi lebih halus, lebih positif. Membuat anak sakit, mau sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman, yang hukuman merasa apa sakit baik itu fisik maupun hati, yang konsekuensi merasa tidak nyaman. Jadi konsekuensi itu lebih positif, kalau hukuman menuju ke lebih negatif. Ya. Sekarang coba marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kadang kita itu memarahi anak-anak di depan teman dengan penuh anak kejengkelan, itu ya itu kata-kata hukuman. Kemudian konsekuensi apa? Kehilangan hak, dua tidak nyaman untuk sementara waktu. Jadi hanya sementara. Next, dari modul ini apakah ada pertanyaan yang dapat membedakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Apakah pertanyaan Bapak Ibu sudah paham semuanya? Paham, insya Allah. Ya. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, dapat diambil kesimpulan, restitusi adalah merupakan pemecahan masalah tanpa masalah, ya, memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah, ya. Kalau bisa diartikan restitusi itu lebih bagus, mencari solusi yang tepat. Ya, sekarang kita bisa membedakan antara hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Ya, coba kita ambil suatu contoh. Tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang, itu merupakan hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, ya. Kalau hukuman itu merasa dia itu kilingannya itu suwi, ya, efek yang ditimbulkan itu sangat lama.
Tetapi konsekuensi itu efek yang ditimbulkan itu tidak lama, jangka waktunya itu pendek, ya. Nah, restitusinya menguatkan murid anak dalam waktu yang panjang secara bertahap, ya. Kalau dapat disimpulkan bahwa hukuman itu negatif, bersifat negatif, terus konsekuensi itu netral, ya, kegiatan yang netral. Kemudian kalau restitusi adalah solusi positif, ya. Dapat dipahami Bapak Ibu? Ya. Ya, sekarang bagaimanakah atau apakah ciri-ciri restitusi tersebut? Ya, jalan positifnya itu bagaimana? Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Apabila ada murid berbuat salah, kita jangan terburu-buru untuk menghardik, untuk menghukum, tapi kita mencoba untuk mencari solusi, ya, mencari solusi. Dia itu bisa belajar atau bisa berbuat salah seperti itu karena apa? Terus solusinya bagaimana? Jadi belajar mencari kesalahan, ya, yang di murid, kesalahan yang diperbuat dari murid itu apa itu penyebabnya? Karena semua orang pasti akan pernah berbuat salah. Kemudian memperbaiki hubungan. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau ada murid yang nakal, cobalah kita panggil, kita ajak diskusi, kita tawarkan, bukan kita paksa. Kamu harus berubah. Kalau karena kita paksa, nanti kalau berubahnya tidak sesuai dengan keinginan dia, ya, kemauan dia untuk berubah, maka kemungkinan besar dia juga akan seperti itu lagi. Tapi kalau kita ada tawaran, kenapa kok bisa berbuat seperti itu? Kenapa kamu kok selalu mengambil bolpen temanmu? Nah, kalau dia sudah diajak diskusi seperti itu, ada pendekatan, dia akan mengutarakan dia berbuat seperti itu karena titik-titik dan demikian. Nah, kita mencarikan solusi, mencarikan tawaran. Sekarang bagaimana solusinya? Nah, tawaran tersebut juga dikemukakan atau anak tersebut juga diajak berpendapat. Next, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Ya, restitusi kan positif, Bu. Jadi memang dengan hati, tidak dengan fisik. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, karena yang kita harapkan itu karakter anak itu berubah. Kalau dia nakal, misalnya karakternya selalu membuat onar dan sebagainya. Nah, restitusi di sini itu apa? Yaitu berusaha untuk merubah, ya, merubah karakter tersebut menjadi tindakan menjadi karakter yang lebih baik. Selanjutnya, restitusi berfokus pada solusi. Jadi kalau ada murid berbuat salah, itu yang kita utamakan solusinya bagaimana, bukan kita menghukumnya. Ya, karena selama ini kadang saya sendiri kalau ada murid berbuat salah, saya juga jengkel langsung memberikan hukuman. Dan hukuman itu kalau menyenggol hatinya itu akan semakin semakin fatal gitu. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, yang tadi saya katakan bahwa restitusi itu bersifat positif. Kemudian Bapak Ibu, untuk modul 2 sudah selesai. Mungkin dari modul 2 ini ada pertanyaan? Sudah paham Bapak Ibu? Capek? Lah, insya Allah paham. Ya, ngantuk Pak. Oke, karena ini memang jamnya sudah zaman ya. Ya, untuk menghilangkan ngantuk Bapak Ibu, tepuk tangan.
ganda. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yang ya Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu bagaimana? Coba kita lihat bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi kita sudah bahas, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi untuk membangkitkan motivasi intrinsik, maka seseorang itu dibandingkan mungkin mengikuti serangkaian peraturan digerakkan melalui eksternalnya, ya. Yang tadi Bapak Ibu bahwa kita kenapa kok tidak peraturan kelas? Kita disuruh untuk menggunakan keyakinan kelas. Kalau peraturan misalkan, kalau kamu datang telat 5 menit, maka kamu akan mendapat hukuman. Ya, itu merupakan peraturan. Nah, keyakinan kelas itu bagaimana? Ya, coba. Bagaimana cara menunjukkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bisa dilihat sebelum kita membahas tentang lebih lanjut bahwa ini adalah tujuan yang pertama kita itu betul-betul untuk membudaya budaya positif, untuk selalu membiasakan budaya positif. Budaya positif itu biar bisa tercipta di lingkungan sekitar kita, maka kita harus selalu membiasakannya. Dan dari kebiasaan budaya positif tersebut sudah diciptakan di lingkungan kita, maka akan bisa menimbulkan suatu keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu bisa didapatkan dari kebiasaan kita setiap hari. Coba Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya sekarang, ya. Seperti yang pernah saya lakukan, murid-murid saya itu kalau ditinggal gurunya itu selalu keluar. Makanya saya bersama-sama murid untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang menjadi impian mereka. Ya, bagaimana caranya? Murid saya berikan kertas, mereka suruh menulis keinginan mereka. Ya, dari keinginan murid tersebut kemudian kertas saya tempelkan di depan. Kemudian setelah saya bacakan menjadi kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan tersebut tentunya kesepakatan yang positif. Kesepakatan tersebut akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Jadi bukan peraturan lagi. Jadi keyakinan itu dibuat antara guru, murid, duduk bersama. Ya. Jadi murid pengennya apa? Saya pengen setiap kelas itu selalu bersih setiap hari. Nah, kita buat seperti itu. Nah, kemudian kita memandu sehingga bisa menjadikan sebuah keyakinan. Selanjutnya adalah misalkan contoh lagi di sini kita bisa lihat yang pertama tentang kesepakatan kelas yaitu datang tepat waktu atau mengucapkan salam ketika mau masuk kelas. Ya. Jadi tidak berupa peraturan, tetapi kita membuat keyakinan yang dibuat murid dengan dipandu oleh gurunya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Ya. Selanjutnya adalah
berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, jadi kegiatan kesepakatan itu kita buat di dalam kelas. Setiap murid tentunya atau ingin mempunyai sebuah kelas impian, ya. Begitu Ibu, kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan misalkan yang menjaga perpustakaan, ya. Kalau meminjam selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nanti kita membuat itu kan sebuah peraturan. Keyakinan kelasnya bagaimana? Nah, contoh lagi, dilarang mengganggu orang lain. Ya, langsung saja kita lihat dari perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Ya, coba kita lihat di sini. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, di dalam membuat keyakinan kelas itu apa? Kita diharapkan saling menghargai sesama teman. Nah, jadi bahasanya lebih familiar. Terus misalkan dilarang melakukan kekerasan, ya, dalam keyakinan kelas yaitu keselamatan atau menghormati orang lain adalah sangat kita perlukan, ya. Begitu. Mungkin dari keyakinan kelas ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya lihat merasa lelah. Itu sangat membutuhkan kasih sayang. Kemudian kesenangan. Ya, kita tentunya sangat mendapatkan, semua orang mendapatkan kesenangan. Ya, tentunya kesenangan ini kesenangan yang bersifat positif. Kemudian apa? Kita juga butuh tentang kebebasan. Kita tidak ingin terikat walaupun kita kerja, ya. Kita tidak ingin merasa terikat, kita ingin bebas. Selanjutnya adalah penguasaan. Itu manusiawi, ya. Manusia itu ingin menguasai, ya. Manusia itu ingin menguasai. Yang terakhir adalah bertahan hidup, ya. Bapak Ibu, begitu materi saya di materi 2 sampai materi 4. Kemudian materi yang kelima adalah konsepnya adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini sebenarnya sangat menarik sekali karena ini adalah kita itu pada posisi di mana? Selama ini kita itu pada posisi di mana? Ya, posisi kontrol kita itu kita berada di mana? Ya, 5 posisi kontrol yang merupakan sebuah program disiplin positif yang berpusat pada murid. Macam-macam guru. Kita ini sebagai penghukum, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita itu apa sebagai teman, kita itu apa sebagai pemantau, dan apakah kita itu sebagai manajer. Mari kita bahas bersama-sama. Seorang guru yang tipikal penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan atau awas, ya, kata-kata awas.
kamu selalu saja salah. Nah ini kalau kita sering mengucapkan seperti itu berarti kita termasuk tipikal penghukum. Selalu pasti selalu yang terakhir adalah selesai. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu sesuai dengan cara dia. Ya, jadi apakah kita akan pada posisi ini, posisi penghukum? Posisi penghukum biasanya menggunakan suara yang tinggi dengan bahasa tubuh, mimiknya itu mencereng, ya, mata melotot dan jari menyentuh atau menghadap. Kamu itu selalu saja membuat kesalahan. Bolak-balik kok Rafael mana? Nah, ya, kamu lagi terlambat lagi. Loh, itu adalah tipikal guru sebagai penghukum. Ya, sekarang tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Dari hasilnya, kemungkinan murid marah atau pendendam atau bersifat agresif. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu guru tentunya pernah memiliki atau mempunyai guru idola dulu. Betul tidak, Bu? Guru idolanya di sini siapa nih, Bu? Guru idolanya jenengan dulu siapa, Bu? Guru jenengan dan mengajar jenengan itu gurunya apa? Tentunya ibu mempunyai guru idola. Wah, kayak itu ngajari api, alus, apian, ngaisan aku terus lah. Jenengan pernah dibutuhkan oleh guru enggak? Siap guru apa itu? Guru olahraga. Guru olahraga. Nah, sekarang Buning, pernahkah Buning mengalami guru yang pernah dijengkeli? Aku sangat jengkel sekali. Kenapa, Bu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa, Bu? Karena memang apa ya, waktu itu saya kurang paham. Langsung main di nekol, senang berpelajaran dengan pelajaran itu dia. Itu dengan bahasa Inggris. Iya, betul. Trouble. Karena merasa sulit, maka gurunya disetipu. Saya salah sopo. Benar, guru yang pernah jenengan masih di dalam hati sampai sekarang itu siapa? Pak Susilo, guru Susila guru apa? guru kelas 6 SD sama Bapak Kepala Sekolah Pak Tejo Kumuro. Kenapa itu? Kalau Pak Susilo itu orangnya disiplin, pintar, tegas, apian. Dulu pernah bantu saya ngarahkan, Nur kamu sekelas ini, ya tak kasih uang untuk daftar sana. Ya, walaupun kita sudah tua seperti ini, kita masih ingat kebaikan guru kita. Begitu sebaliknya, kita juga masih ingat guru yang apa? Yang mangkeli, membuat kita jengkel. Bahasa Inggris pelajaran angel, tidak menolong terus. Ya membosankan. Nah, kita sekarang perspektif. Apakah kita ingin dijadikan murid seperti itu dulu dalam waktu jangka yang panjang nanti? Karena murid nanti akan juga terus mengingat-ingat apa yang sudah mereka peroleh di sini. Ya, sekarang kita bisa memposisikan diri kita. Ya, karena kalau menjadi guru itu keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana? Coba. Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ini kelihatannya halus ya, Bu ya? Daripada guru penghukum tadi. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayang
menjadikan murid itu merasa bersalah dengan apa yang telah diperbuatnya. Ya. Pembuat merasa bersalah, ini ciri-cirinya nada suaranya memelas, ya, halus, sedih, bahasa tubuh yang pada ya agak lesu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa yang senang sekali mengecewakan ibu-ibu benar-benar kecewa sekali? Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Bapak ibu terasa kayak memelas. Kowe piye to nang? Kok iso ngono? Ya. Nah, dengan kata-kata seperti ini anak akan merasa bersalah telah berbuat demikian. Dari pembuat rasa bersalah ini akan menghasilkan murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam di dalam. Murid merasa menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri karena takut mengecewakan orang yang dikasihani. Mereka endem, ya, maka sifatnya akan bahaya sekali jika keluar itu tidak terkontrol. Ya, next adalah guru sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk mempengaruhi seseorang dalam berkata. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah ini saya cenderung pada guru ini kadang selalu menganggap muridnya itu seperti teman. Nah, posisi guru sebagai anak mau menganggap murid sebagai teman seperti ini dapat menggunakan ciri-ciri dengan ada suara yang ramah, ya, kelihatan akrab antara murid dan guru itu kelihatan akrab. Namun keakrabannya itu walaupun masih ada jarak, tapi tidak terasa dekat nih antara murid dan guru. Kemudian bercanda bersama, ya, dengan menggunakan tubuh gendut, ya. Terus merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, contohnya adalah, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ora seneni Bu, tapi dengan kata-kata yang lembut. Ya, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana dulu. Nah, setelah orang seneni malah duduk. Saya koncone dulu. Lah, hasil yang didapat dari ini apa? Murid akan merasa senang, nyaman, dan semakin menambah keakraban antara murid dan guru. Ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Ya. Akibat lain dari posisi teman adalah Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Saking akrabnya. Nah, aku nak berkawan guru orang belum. Harus memang nyuruh itu benar.
Guru lain nyuruh pada kesulitan karena sudah saking dekatnya dengan guru, menganggap seperti temannya. Nah, itu juga ada sisi negatifnya. Kemudian sebagai pemantau, ini sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan moral. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering muncul adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, sedangkan dari ciri-ciri pemantau, bagaimana ciri-cirinya? Ciri pemantau adalah dengan nada suara yang datar. Ya, kalau teman tadi merasa dekat, tapi sebagai pemantau adalah dengan bahasa tubuh, menggunakan bahasa tubuh yang normal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti tidak mengerjakan tugas ketersisaan saya. Nah, mengajak komunikasi dengan kesepakatan yang telah dibuat terdahulu. Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, membuat merasa bersalah. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di luar kelas selama jam istirahat. Itu adalah guru sebagai pemantau. Nah, yang sekarang adalah guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, ini sangat sulit sekali. Posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Dari posisi sebagai manajer ini mempunyai ciri-ciri bahwa murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya, walaupun kebutuhan orang lain di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Contohnya misalkan apa yang akan kita yakini, ya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jadi dialog-dialog seperti ini menjadi ciri khas memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, dari ini dulu ya. Ya. Untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Saya contohkan pernah saya mengundang anak yang berbuat salah. Saya panggil secara sendiri. Kenapa kamu berbuat salah? Awalnya anak tidak ngaku, tapi dengan kita pendekatan, anak-anak menjadi bercerita kepada kita. Kenapa kamu berbuat salah? Kenapa kamu berbuat demikian? Coba utarakan kepada Pak Guru. Karena Pak Guru juga pernah berbuat salah, ya. Makanya mari kita cari permasalahannya, kita cari solusinya, ya. Kita cari solusinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, ya, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Akhirnya anak tersebut mau mengungkapkan kenapa berbuat demikian dan kita bisa mencari solusi bersama-sama. Segitiga posisi yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah membantu murid mengenai basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Yang pernah kita buktikan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan demikian. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Nah, ucapan-ucapan seperti itu merupakan kebutuhan validasi atau validasi kebutuhan, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah dalam segitiga diskusi adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama, sosial, dan nilai-nilai mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain, ya. Ini kata-kata yang muncul bagi seorang guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas, ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama, karena kita sebelumnya telah membuat kesepakatan kelas, ya. Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kalau anak sering melakukan kesalahan, kamu ingin jadi apa tuh? Kalau berbuat seperti itu terus, nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu inginkan? Itu namanya adalah segitiga restitusi, ya. Bapak Ibu, terima kasih telah sharing bersama tentang materi saya tentang budaya positif. Dari apa yang telah kami paparkan, mungkin Bapak Ibu mempunyai pertanyaan atau solusi lain, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, betul. Maksud saya biar teman-teman lebih jelas, bisa ditampilkan video-video budaya positif yang telah dilaksanakan. Jika disampaikan video-video budaya positif yang disampaikan, mungkin akan lebih jelas. Berarti benar-benar berbagi praktek baik yang dilaksanakan. Iya, terima kasih. Nah, sebenarnya saya itu ingin menampilkan video-video, tapi karena terus terang ini ada kendala untuk
apa itu kabel soundnya itu tadi terputus. Coba jangan bisa melihat video guru memposisikan diri pada posisi pendukung. Ya. Bisa kita lihat seperti apa videonya. Oke, terima kasih Bu Nur. Nah, ini ketika murid sedang telat, wah, guru berikannya baru. Ini terus terang suaranya tidak muncul benar. Ya karena terus terang solusi guru sebagai pendukung, guru sebagai teman dengan berbuat murid yang salah, misalkan telat sekolah, itu penyelesaiannya berbeda. Ya, tapi yang sudah saya terangkan misalkan ini dengan ciri-ciri khas guru pendukung, dengan suara keras, dengan menunjuk-nunjuk, ya, nah itu dengan bisa lihat dengan menunjuk-nunjuk. Kita bedakan dengan video guru sebagai seorang manajer, ya, memposisikan guru sebagai manajer. Coba kita bedakan, yuk videonya di sini lihat. Ini sebenarnya kalau ada suaranya akan bagus karena apa itu kita teruskan ada tapi kabelnya terputus. Nah ini dulu telat. Yang tadi sebagai pendukung ya melihat wajahnya secara lain kan. Nah ini sayangnya tidak ada suara ini. Aduh, baru kayak nenek. Nah kata-katanya selamat pagi dan mengucapkan salam. Nah, tapi sebenarnya kata-katanya lebih halus dan tidak menggunakan bahasa tubuh yang ya. Nah, ini membuat si Adi yang sering terlambat tadi sih. Kenapa kok sering terlambat? Akhirnya Adi menyadari mengingat kesepakatan yang telah dibuat kemarin. Kalau terlambat, bagaimana solusinya mencari? Nah, misalkan saya tidak lupa memberikan alarm saya Bu. Ya. Dicarikan solusi. Siapa yang biasanya di rumah yang membantu kamu mengingatkan menghidupkan alarm? Adi menjawab ada ibu, ada kakak. Ya. Coba mau mulai kapan kamu menyuruh ibu atau kakak kamu mengingatkan nanti malam Bu? Ya. Berarti apa? Ada solusi. Kamu ingin berubah mulai apa? Mulai nanti malam Bu. Jadi tidak berubah hukum. Ya, terima kasih Benar. Karena terutama ini kendala kabelnya tidak ada. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya rindu pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan bersama bisa menjadikan kita sebagai guru yang lebih baik lagi, guru yang dicintai oleh anak-anak, dan guru yang bisa membuat anak lebih berprestasi lagi, karena masing-masing anak itu mempunyai karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Demikian, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bila itu kembali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf semuanya nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syafa'ah. Setelah mengikuti sesi diseminasi tadi yang disampaikan Pak Rohim, dari keseluruhan yang saya lihat, Pak Rohim sudah menyampaikan budaya positif dengan baik, mulai dari disiplin positif hingga segitiga restitusi. Semuanya sudah diberi uraian contoh-contoh sehingga Bapak Ibu guru jadi paham. Mungkin hanya kurang, Pak Rohim sudah melaksanakan aksi nyata di kelas. Hanya mungkin tadi hanya sedikit trouble
dari suara, sound, jadi kurang bisa maksimal untuk ditampilkan ke guru-guru dan nanti bisa dilengkapi di video. Untuk tadi penyampaian juga sudah ada ice breaking, jadi suasana diseminasi jadi lebih cair, atraktif. Untuk moving class dari Pak Ron juga sudah bagus. Pak Ron tadi tidak hanya di satu tempat ada posisi, ia digeser di sebelah kanan, depan, kiri. Jadi penguasaan atau public speakingnya sudah bagus. Tadi sudah jelas sekali. Nah, sebagai masukan mohon nanti kegiatan seperti ini terus dilaksanakan, tidak hanya pada waktu CGP, pelatihan guru penggerak, agar bisa guru-guru di SD Kebun Batu 2 bisa benar-benar bergerak dan menggerakkan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di SD kita pada khususnya. Saya sebagai guru penggerak Angkatan 5 dan Pak Rohim Angkatan 6 saling bekerja sama, saling mendukung. Mari kita berkolaborasi untuk menggerakkan guru-guru di SD Kebun Batu 2. Semuanya sudah bagus, sudah maksimal. Hanya sedikit tadi, namanya manusia tidak sempurna, seperti saya juga tidak sempurna, banyak kekurangan dan saya terus berbenah. Dan mari kita berbenah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Rohim, semoga sukses.